soleh. Yang ganteng Ini Jangan memang gitu. sakit, memang sakit. Beda, Kitab yang Anda pegang, Ibrani 5 nomor 7, Yesus disebut sebagai orang soleh. Tidak disebut sebagai orang Kristen, orang Katolik, Protestan, enggak. Tapi dia adalah orang soleh. Yohanes 14:31, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mentaati Allah, mengasihi Bapa, dan menuruti segala apa yang diperintahkan Bapa kepada aku. Muslim. Artinya kan bahwa Bang Zuma itu meyakini juru selamat itu Yesus Kristus yang dilahirkan Maria kan? Juru selamat bagi Bani Israel yang menubuatkan kemudian. Sabar dulu. Oh, bagi dunia nenek Mukiper. Oh, nenek Mukiper. Yang kemudian datang mengajarkan tentang datangnya seorang penolong lain, seorang penghibur. Dan dia mengatakan Roh Kudus, Abang Ganteng. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu apa? Ya roh yang keluar daripada sang firman itu. Mampus sudah. Nasihatnya aja, nggak usah kita bahas ayat demi ayat. Inilah saudara agama Anda mencuri kitabnya Yahudi. Setelah itu masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia apa lagi? Yang kalian lakukan setelah masuk ke Indonesia apa kawan? Setelah masuk ke Indonesia apa yang kalian lakukan? Mencuri istilah Al-Quran. Inilah penyembah-penyembah Kristus. Penyembah-penyembah Kristus yang ada di padang gurun itu. Mana dia pergi? Di situ mereka merampok. Masuk ke Bali, Tuhannya Bali diambil. Nah, terjemahan Bible di Bali bukan Yesus, bukan Bapak, tapi Sang Hyang Widi. Ini cara setan tuh. Ketika dia datang kepada Adam, dia nyamar seperti iblis, seperti ular. Iblis itu kerjanya nyamar-nyamar. Kerja iblis itu nyamar. Masuk ke Indonesia, kitabnya Biblika, dirubahnya menjadi Alkitab. Tuhannya Theos, sembahannya Theos, dirubahnya menjadi Allah. Iblis itu gitu, cara kerjanya itu gitu. Paulus itu apostolos, dirubahnya menjadi rasul. Iblis kemana yang menjadi sasarannya? Iblis itu selalu nampak memperlihatkan dirinya seperti segolongan dengan yang ingin dia sesatkan. Nah itulah agama akibat menyembah makhluk padang gurun yang keluar di gurun. Itulah dia yang ngaku Kristus kepada Paulus. Ini akibatnya. Begitu saudara. Jadi kembali kepada korban kok manusia. Ya, tengoklah, adakah orang Yahudi? Adakah Adam? Adakah Kain, Habil, anaknya? Adakah Nuh? Adakah Lut? Adakah Abraham? Adakah Daud? Adakah Salomo? Adakah Daniel, Yeremia, Yesaya? Adakah mereka mengorbankan manusia untuk tebus dosa? Nggak ada. Hanya orang yang bertemu dengan Kristus di padang gurun inilah yang aneh, yang mengajarkan. Padahal dasar awal penyaliban terhadap Kristus itu karena ada pelaku dosa besar di situ. Ada pelaku dosa besar. Bahkan Yesus mengatakan apa? Adalah sekiranya lebih baik kalau si iblis itu tidak dilahirkan oleh ibunya. Sang pengkhianat itu maksudnya. Di dalam Yohanes 6 nomor 70, apa kata Paulus? Apa kata Yesus? Yudas adalah iblis. Kalau Yudas adalah iblis dan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, maka Kristen adalah penyembah Sibilisisis yang datang menggunakan nama Yesus Kristus. Itu fakta, itu real. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, penyesat yang muncul setelah Yesus terangkat ke langit bergelar apa? Kristus. Siapa yang bergelar Kristus?
Yesus, anak Maria. Tetapi kata Yesus, ternyata ada penyesat yang juga bergelar Kristus. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi ya hanya ada di abad pertama Mesias dan nabi palsu itu. Karena orang-orang pilihan di situ maksudnya muridnya Yesus. Bukankah aku yang memilih kalian wahai orang-orang pilihan? Yohanes 6 nomor 70. Jadi yang dimaksud orang pilihan yang akan disesatkan ini adalah angkatan pertama yang sesaman Yesus. Bukan orang Kristen yang mau disesatkan, enggak. Justru mereka ini masuk ke dalam golongan Matius 24 nomor 5. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang pertanyaan saya. Orang Hindu kah? Orang Buddha kah? Orang Islam kah? Atau orang Kristen yang datang ke seluruh dunia yang membawa nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Saya ulang, Matius 24 nomor 4. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Penyesat ini mengakui Yesus sebagai Kristus. Mereka yang mengakui aku sebagai Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa banyak orang ini yang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus? Islamkah, Hindukah, Buddhakah, ateiskah, atau Kristen? Itulah jawabannya. Jadi saudara-saudaraku semua yang terkasih dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, silakan lembutkan hati kalian, gunakan akal sehat, mumpung masih ada kesempatan. Berpikirlah, kenapa kalian diusir oleh Yesus? Hanya gara-gara kalian mengusir setan pakai namanya, bernubuat pakai namanya, dan bermukjizat pakai namanya. Ada apa? Kenapa? Tanya pada diri kalian masing-masing. Saya kira begitu teman-teman. Silakan diambil alih. Saya sapa dulu. Yang naik ada Avicenna Aska, silakan dibuka mikrofonnya. Mexiano naik. Mexiano tadi naik. Saya kira bukan Kristen. Silakan Bang Mexiano. Abang Dama sama Avicenna ini silakan dibuka mute-nya, kalau enggak diturunkan nanti Bang. Silakan ngomong. Teman-teman bantu juga di follow ini akun Fandi Ahmad 06 ya teman-teman ya. Yang warna hijau ini. Bantu di follow. Pak Rostrum, monitor Pak Rostrum. Doubling. Oke, silakan Bang Mexiano. Lucu juga dengerin cerita-cerita dongeng-dongeng ya. Oke, silakan dilanjutkan. Asik juga nih lagi gabut dengerin dongeng-dongeng yang lucu-lucu. Oh itu dongeng ya, ternyata dongeng. Silakan giliran saudara Pak Miksi, Anda terangkan kepada kami bahwa pencipta langit dan bumi menebus dosa dengan menggunakan korban orang yang dikutuknya sendiri itu di mana tertulis di kitabnya Yahudi? Silakan. Yang nebus dosa siapa? Yang nebus dosa siapa, Pak? Gak ada yang nebus dosa. Oh. Yang ditebus itu bukan dosa. Sampean ini gedap dosa. Oh gitu. Makanya saya bilang lucu-lucuan karena itu. Nggak ada yang namanya dosa kok ditebus tuh gimana sih? Mana ada dosa ditebus? Oh gitu. Oh begitu ya. Ya Saya gitu. baru. Jadi kematiannya untuk apa, Pak? Bukan untuk menebus dosa, yang ditebus itu bukan dosanya, Pak. Tapi apa? Yang ditebus apa? Ada yang lain, lain yang ditebus itu bukan dosa. Coba Bapak cari deh. Bapak nyarinya cuma sekedar baca, jadi akhirnya cuma Galatia 2:20, Matius 20:28, Matius 26:28, Markus 10:45, Lukas 22:19. Jangan cuma sepotong-sepotong begitu. Yohanes 10:11, Yohanes 10:17-18, Roma 4:25, Efesus 5 nomor 2, Efesus 5 nomor 1, Titus 2:6, Titus 2:14, Ibrani 9:14, Ibrani 10:9 nomor 10, Ibrani 10 nomor 1, Khotbah 2:24. Semua yang saya sebutkan itu
Yesus mati untuk nebus dosa Kristen. Kok Anda menolak Bible Anda sendiri gimana sih? Oi. Yang saya tolak itu pernyataan Anda, pengertian Anda salah. Lah, dalilnya seperti Itu kan itu. interpretasimu. Oh ya, itu dalilnya kayak begitu. Mau kayak mana? Dalilnya kayak gitu mau kayak mana? Gimana? Saya ulang lagi ya. Salah. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi dalilnya ya. Yang menuliskan bahwa Yesus Kristus mati untuk menebus dosa. Galatia 2:20, Matius 20 nomor 28, Matius 26 nomor 28, Markus 10:45, Lukas 22:19. Kok Anda jadi gimana? Kok gila? Tapi saudara-saudara, memang kalau Kristen ini diajak duduk untuk sadar, didudukkan di kursi, lalu dielus-elus, dimandikan, dikasih minyak rambutnya, dikasih minyak kemiri, habis itu disuapin, kita lap-lap keringatnya, dipaiin celana, kasih tenang dia, dibuatkan teh hangat, kemudian habis itu kita tanya baik-baik, kamu percaya enggak dosa manusia ditebus dengan darah manusia? Pasti mereka mengatakan, oh tidak, enggak percaya kami. Tapi coba setelah itu suruh keluar masuk ke gereja, suruh baca Bible, pasti dia akan teriak, oh terpujilah engkau wahai Yesusku, dengan darahmu, dengan tubuhmu kau telah menebus segala dosa-dosaku. Pasti kayak gitu. Kembali kepada cetakan pabrik, manusia-manusia yang hidup tanpa kepala, manusia yang dibunuh akal sehatnya demi untuk memenuhi hasrat Roma, agar Tuhan mereka, agar dewa mereka itu disembah oleh orang-orang sedunia. Itu dia tadi itu. Wah, salah kamu nggak ngerti. Kita sudah kasih dalil Markus 10:45, Lukas 22:19, Matius 26:28, Matius 20:28, Yohanes 10 nomor 11 dan seterusnya. Interpretasinya katanya yang salah. Gimana itu? Apa ini yang salah ini? Ini teman-teman kita Kristen, kalau kita dudukkan kayak tadi tuh ya, ini orang Bugis mengatakan dicawo kita mandikan teman kita itu 3 hari, kita rendam, kasih 10 jenis bunga, kita rendam dia baik-baik, kita kasih makan dia baik-baik, kita peras, kita suruh dia bersihkan semua bekas-bekas dedak di dalam perutnya. Habis itu kita mandikan lagi, kita kasih parfum, minyak kasturi, kita dudukkan dia, kasih pisang goreng panas, kasih teh hangat, kipas-kipasin dia ya kan, kasih bedak, percantik, kasih sepatu, suruh nyanyi-nyanyi kecil dulu. Habis itu ditanya, Nggak disiram air panas. Oh, justru semakin gila. Habis itu ditanya, kamu percaya nggak kalau dosa-dosamu itu dihapuskan oleh Tuhanmu sendiri dengan cara dia datang menjadi manusia, dibunuh oleh manusia? Oh, nggak percaya, mana bisa bang, mana bisa Tuhan dibunuh bang, nggak mungkin. Lawa-lawa aja. Dia lupa kalau di Bibelnya itu yang tertulis. Dia lupa kalau Kristen itu berdiri karena itu. Di dalam Galatia 2:21 teman-teman, apa kata Paulus? Di dalam Galatia 5 dan 4 juga dikatakan seperti itu. Apabila ada kebenaran di dalam Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Itu jelas itu. Artinya, kalau ada kebenaran di hukum Taurat, sia-sia kematian Kristus mereka. Berarti mereka menganggap bahwasanya di Taurat itu tidak ada kebenaran. Kalau Anda menganggap di Taurat ada kebenaran, sia-sia Kristus mati. Gak boleh ada menganggap kebenaran. Itu kalau mereka pahami pakai akal. Sayangnya mereka tidak menggunakan akal. Begitu saudara-saudara. Siap, izin saya sapa dulu, ada Israel Gading. Waduh, ngeri kali namanya. Bang Israel, selamat malam untuk Anda, Bang Israel. Bang Adam Kristen atau Muslim, Bang Adam? Muslim bos, Muslim. Oke, makasih Bang ya. Yang Muslim standby dulu di bawah. Bang Israel Kristen ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Israel Kristen ya? Alhamdulillah saya masih pengikut Rasulullah SAW. Masya Allah. Izin makasih Bang, biar kita naikkan teman-teman Kristen dulu Bang ya. Nggak boleh, ada yang mau saya sampaikan tentang. Oh, silakan Bang. Ini tuh terutama untuk Gurunda Bang Juma. Ya mereka ini kan kebablasan karena Islam itu adalah mengetahui apa makna daripada firman mereka itu dan apa isi kitab mereka. Jadi mereka itu terkejut, selalu berdalih, beralasan dan membantah. Itulah sebabnya Bang. Jadi makanya kalau kita Muslim coba dengan cara humanis aja. Karena mereka ini kan sudah terdoktrin oleh Paulus. Jadi itu aja sarannya Bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen yang lain, yuk ada 4 kursi. Agak panas sedikit ini, disiapkan untuk teman-teman Kristen. Kebetulan ada pastornya juga di sini menyimak teman-teman Kristen ya. Ada Pastor Rostrom. Kita berikan aplaus kepada beliau, Pastor Rostrom, karena beliau senantiasa menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber-narasumber Muslim. Semoga beliau dapat hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini ada singa betina nih. Kita naikkan singa betina dulu ya. Karena kadang-kadang rocos. Oke, Bang Singa Betina, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan Bang. Jangan jadi singa betina lagi ya, jantan dulu hari ini. Jangan betina. Gimana nih Bang? Kok kurban kok manusia? Ayo silakan Bang. Iya, Yesus itu kan disebut anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Coba kau baca dalam Yohanes 1 ayat 29. Apa masalahnya? Ya itu firman Tuhan atau apa itu Bang? Ya firman Yohanes 1. Firman Tuhan lah. Firman Tuhan? Iya. Di mana dalilnya Yohanes itu firman Tuhan abangku? Iya. Tertulis di mana? Kalau kau meragukan Alkitab kami 10 kali lebih kuragukan Al-Quran. Iya, bukan masalah ragu atau tidak ragu. Saya bertanya di mana, saudara? Saya bertanya di mana dalilnya validasi tulisan Yohanes itu firman Tuhan itu di mana? Sekarang Al-Qurannya siapa yang validasi? Kalau Al-Quran itu kan jelas Nabi Muhammad saya menerima wahyu dari Allah. Oh, itu di Guang Hira. Iya, betul. Kami. Oh, tunggu dulu, jangan ke situ dulu, jangan ke situ dulu. Iya, karena kau pun meragukan, karena kau pun meragukan. Wajib saya meragukan itu, wajib saya meragukan itu. Anda juga meragukan Al-Quran saya, boleh, silakan. Anda tidak akan kafir kalau Anda tidak ragu. Sekarang yang saya pertanyakan, ketika Anda menyebut Yesus itu binatang, saya minta validasinya dari mana kemudian Anda mengatakan itu firman Tuhan? Karena di situ ucapan Yohanes, lihatlah anak domba Theos yang menghapus dosa dunia. Anda mengatakan ini firman Tuhan, sedangkan di situ jelas sekali. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan Yohanes berkata, Yohanes yang berkata, bukan Yesus. Bukankah yang menerima firman saat itu adalah Yesus? Bukan Yohanes yang menerima firman, tapi Yesus. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda mengatakan ucapan Yohanes ini adalah firman Tuhan, harus ada validasi. Malaikat Tuhan datang kepada Yohanes. Itu tertulis di mana, Bang? Silakan. Ayo, Bang. Kalau Nabi Muhammad kan Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jelas. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, yang datang kepadamu itu adalah Ruhul Kudus yang menyampaikan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Itu jelas Bang. Nah sekarang tolong, dengan irama yang sama, Elohim datang kepada penulis Yohanes, atau Roh Kudus datang kepada Yohanes, itu tertulis di mana? Sedangkan yang datang adalah Yesus sebagai penyampai firman. Harusnya Yesus yang menyampaikan, bukan penulis Yohanes.
Lagian itu penghinaan. Yesus kok disetarakan dengan binatang, Bang? Sehina itukah? Sehina itukah Yesus sampai harus jadi binatang di mata Anda? Saudara, silakan jelaskan ke kami. Kami minta penjelasan, Bang. Yohanes 1:29, dasar pijakan pengarang Yohanes mengucapkan Yesus itu anak binatang, itu dari mana? Silakan. Silakan Bang Singa Betina. Kok nggak ngomong kau Bang Singa Betina? Oke, kita sapa dulu sekalian Bang Sopi sama Ronggolawe ini Kristen atau Muslim agamanya, Bang? Silakan langsung ngomong. Agamanya apa, Bang? Bang Sopi sama Bang Rang, oke, izin saya turunkan ya. Karena nggak ngomong, silakan teman-teman Kristen ya. Ini udah pingsan nih kawannya satu nih. Silakan teman-teman Kristen yang lain yang mau naik kirim permintaan tekan 3. Silakan Bang Singa Betina. Saya dulu. Karena sudah tertulis di dalam Yesaya pasal 53 pun jelas dikatakan di sana bahwasanya Yesus itu mengorbankan dirinya untuk menebus. Mana tadi kau Juma? Itu ilmu dari mana itu, Bang? Kalau itu untuk Yesus? Itu di Alkitab kami. Iya. Sekarang Alkitab Anda. Yesaya itu kitab Anda. Tunggu. Yesaya itu kitab Anda. Iyalah. Dari mana dasarnya Anda mengatakan Yesaya itu kitab Anda? Iya. Dari mana dasarnya? Yo, orang kau lihat pun dekat dia di situ kan? Iya, dari mana dasarnya Anda mengatakan kitabnya orang Yahudi, kitab Yesaya ini, itu kitabnya orang Vatikan Roma? Dari mana dasarnya? Oh, itu kan narasimu. Loh, enggak, saya minta Anda menjelaskan. Coba, kan, saudara, saya diam. Saya diam. Anda jelaskan kepada saya latar belakang kitab Yesaya itu menjadi milik gereja itu di mana dasarnya? Silakan. Itu kami kan satu Allah dengan Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Itu klaim yang saya minta. Yang saya minta. Kau yang Allah mau nggak jelas. Saudara, coba aku tanya kau. Saudara, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Ya, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu, saudara. Jangan kemana-mana dulu. Sama seperti Al-Quran menjelaskan tentang kitabnya orang Yahudi. Kan jelas tuh. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' wa husha bi quwwati wa'mur kita qaumak ya'khusu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Kan jelas, wahai Nabi Musa, ajaklah kemudian kaummu berpegang teguh kepada Taurat yang kuberikan kepadamu. Kaummu itu seirama dengan Yesaya 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu validasi, Bang. Validasi bahwa Taurat termasuk Yesaya, kitab-kitab para nabi itu hanya untuk Bani Israel. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub, sabar kepada Yakub, dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa Roma, tidak aku berikan kepada bangsa luar Yahudi. Itu hanya untuk Bani Yakub, saudara, hanya untuk Bani Israel. Itu validasi. Nah, sekarang legalitas Anda sebagai orang non-Yahudi menggunakan kitabnya orang Yahudi ini, di mana validasinya? Coba tunjukkan ke saya. Silakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya tidak berbicara Yesus. Saya tidak berbicara Yesus. Saya berbicara kitab Yesaya. Hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub yang saya tanya. Bukan tentang Kristus.
Saya tanya validasinya, apa hak Anda menggunakan Kristus yang datang ke padang gurun itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya untuk kalian. Saya minta validasi. Ya, silakan. Silakan Bang, silakan. Udah jelas. Mau apa lagi? Udah jelas sekali kan? Mengenai kekristenan dengan Musa itu beralihnya. Di mana dalam buku Yohanes pun sudah berkata 1 ayat 17, Musa dia katakan membawa hukum Taurat, Yesus kasih karunia. Nah, yang kita bahas ini, saudara, yang Anda bawa tadi Yesaya 53. Iya. Apakah itu kitabnya Musa? Oh, itu kitabnya nabi-nabi. Iya, nabi-nabi. Nah, sekarang mana validasinya kalau kitab Yesaya itu untuk orang Roma? Validasi itu Al-Quran. Harus. Al-Quran itu harus. yang perlu diragukan. Kalau Anda tidak ada validasi terhadap penggunaan kitabnya agama lain, berarti Anda itu Spanyol, separuh nyolong. Anak kau. Sekarang mana. Sebelum Anda mencomot-comot, dalil di dalam kitab agama Yahudi, buktikan dulu bahwa kitab Yahudi itu memang diperuntukkan, diwahyukan untuk orang-orang Roma Katolik. Petikan pertama kali. Silakan. Bukan, udah jelas. Nanti mau kau mendengarkannya. Ya, saya kasih waktu. Kami butuh ilmu. Kami butuh ilmu. Ganti temamu, Dinda. Ganti temanya. Apa hubungannya PL dengan Kristen? Wow, ganti itu. Silakan. Silakan. Orang kami kan menyembah semuanya yang menerima Yesus. Bukan masalah menyembah, menjadi anak-anak Allah. Saudara, bukan menjadi anak-anak apa itu, anak-anak dewa. Bukan itu maksudnya. Validasi. Apa haknya orang Kristen? Apa haknya orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Silakan Anda presentasi di sini, terangkan di sini supaya kami paham. Silakan. Sekarang kami tanya kau, siapa validasi Al-Quranmu itu bahwasanya Muhammad dapat dari Allah? Coba. Kok bertanya? Ini Al-Quran, saudara. Al-Quran itu. Al-Quranmu itu Al-Quran, dengarkan. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wahai Nabiku Muhammad, aku mewahyukan kepadamu Al-Quran untuk kau jelaskan kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia. Al-Quran aku wahyukan. Al-Quran aku wahyukan untuk seluruh manusia. Litubayyana linnas, untuk seluruh manusia. Sekarang di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 147, hukum-hukumku, aturan-aturanku, ketetapanku yang aku berikan kepada Yakub dan aturan yang datang kepada Bani Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, jika demikian, kenapa ada kitabnya Bani Yakub di gereja? Pertanyaan saya, apa kemudian yang menjadi dasar pijakan penghubung antara kitabnya Bani Israel dengan gereja? Kok bisa ada kitabnya orang di dalam gereja gitu loh? Jelaskan, silakan. Silakan, Anda jelaskan. Bisa kau bantah. Soal agama Yahudi dengan agama orang Kristen itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus Tuhan sendiri berkata, aku membuat perjanjian baru. Makanya Alkitab kami perjanjian baru. Sekarang kau yang kutanya, coba kau tunjukkan siapa Tuhan. Jelaskan apa. Masolang generasi ternyata singa ompong. Yang kita minta ini kitabnya Yahudi nih, kitabnya Yahudi. Kenapa bisa ada di dalam gereja? Itu yang kami minta Anda jelaskan. Ini loh dasarnya. Pada saat Nabi Musa diutus kepada Bani Israel dalam perjalanan, Elohim kemudian datang mewahyukan kepada Musa, wahai Musa, nanti setelah ini engkau sampaikan wahyuku ini kepada orang-orang di luar Yahudi ya, utamanya kepada orang Roma, biar di sana mereka akan mendirikan agama dan menyampaikan firmanku di gereja-gereja. Mana
mana itu? Di mana? Di mana? Di mana? Udah jelas. Kalau itu nggak bisa kau bantah. Yang penting sekarang tunjukkan Tuhan. Apa yang harus saya bantah, Cak Ayu? Kamu jelaskan dulu. Sekarang tunjukkan Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Lari ke Tuhan, weh. Iya, karena nggak Namanya jelas singa Tuhanmu. jantan, weh. Tapi kok perlawanannya terhadap agamanya sendiri, pembelaannya terhadap agamanya kok kayak tungau. Nabimu pun nggak jelas Tuhan. Aku bahas ke Nabi lagi, weh. Lari ke Nabi. Kenapa diturunkan? Nggak bisa menjawab kan, udah 3 kali. Oh, nggak bisa dong. Saya keberatan kalau diturunkan. Dia harus babak belur dulu di sini. Kok seperti itu sih? Supaya orang Kristen yang lain itu sadar bahwa sudah 2000 tahun mereka itu tertipu menggunakan terjemahan kitabnya agama lain tanpa ada legalitas, tanpa ada standar, tanpa ada instruksi dari langit. Mereka hanya menggunakan terjemahan agama orang untuk mendirikan sebuah sekte yang mereka sebut Katolik. Kemudian Katolik diprotes, muncul Protestan dan seterusnya. Sekarang sekali lagi, saya kasih Anda waktu 300 tahun untuk menjelaskan apa dasar pengesahan penggunaan kitabnya orang Yahudi kenapa ada di dalam gereja. Silakan. Sekarang ku tanya kau, siapa Tuhanmu dan Nabi? Mama Bang Zinga itu ada pastor bertanya dulu sama pastor. Pak Pastor bantu dong Tuhanmu jawab. pun nggak jelas. Kalau saya sedang minta klarifikasi, kesempatan Anda untuk membuka mata dunia. Oh, ternyata kita menjadi Kristen dan memegang kitab terjemahan milik orang Yahudi karena memang ada dasarnya. Rupa-rupanya nabi-nabi yang datang kepada mereka itu diberikan kitab untuk disampaikan kepada kita. Mana buktinya? Kalau kekristenan ya, tadi udah aku bilang sama kau kan, sebelum Yesus lahir, Tuhan sudah mengatakan, aku akan membuat perjanjian baru. Di mana itu Jelas. tertulis? Di mana tertulis? Di Yeremia. Itu perjanjian barunya kepada siapa? Sekarang ku tanya kau, Tuhanmu siapa? Heads. Jangan pakai jurus Paulus. Saya tanya, di si Yeremia 31 itu Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan siapa? Sebut. Ya dengan umatnya, itulah Kristen. Siapa umatnya di situ? Dengan menurunkan Yesus. Bani Israel. Kok kamu selipkan kata Kristen? Dulu, siapa Tuhanmu? Siapa memalukan. Coba izin Bang Zuma, ini ada parostrum. Ada parostrum. Bang Singa coba bertanya deh sama pastor. Siapa bilang siapa Tuhanmu? Sebentar Bang Singa. Kok lari aku Tuhan pula? Tunjukkan siapa Tuhan. Iya, nanti dijawab dan ya. Itu sekarang. Ya, Bang Singa. Karena kalau itu panjang, bagaimana pun Loh, kalau panjang. Engkau tak bisa ngomong karena aku apa ahli hubungannya? Apa hubungannya? Kita sedang mungkin kau lebih pintar dari semua orang Kristen di dunia, orang Islam yang pasti terbodoh. Itu pasti. Kristen itu orang pintar. Kristen terbodoh. Mana? Dengar. Orang-orang Kristen itu pintar. Sayangnya, ketika berbicara mengenai agamanya, orang Kristen Muhammad itu yang tak ada yang paham kecuali mereka yang belajar dan pasti ragu dengan agamanya. Menyembah Allah yang Bahas Allah. Siapa Allahmu? Coba jawab. Siapa Allahmu? Itu temanya tuh. Ya. Siapa Allahmu? Itu hubungan PL dengan Kristen tuh. Jawab tuh. Enggak ada jelas Allah Islam. Oke, Bang Singa ini kan ada pastor nih. Kalau enggak usah aku pastor ke Jumanya aku perlu ngomong. Enggak, ini ada pastor yang paham, yang belajar teologi. Mungkin Bang Singa bisa bertanya, Pak Pastor Rostrum, bantu dong jelasin dikit apa kaitannya. Anda enggak bisa menjawab soalnya malu-maluin Kristen yang lain nanti, Bang. Coba Pak Pastor dibantu dong, Bang. Biar ku makan anak Allah satu ini, biar ku makan saja sini. Ku makan saja ini anak Allah. Maju kau sini anak Allah. Anak Allah mana bapakmu? Bapakmu mana anak Allah? Anak Allah. Kau anak Allah, mana bapakmu? Dan bumi. Anak Allah, mana bapakmu? Bapakmu hanya menciptakan Israel saja. Tidak ada yang menciptakan Jakarta dia. Kan nggak jelas. Jangan kau bodoh-bodohi kami. Kau tengok bapakmu, bisa keluar Israel dia, bisa keluar Israel. Bapakmu itu bisa keluar Israel, bisa dia.
Mana dia di Yunani? Coba tunjukkan batang hidungnya di Yunani. Ada dia. Yo. Ada dia. Tuhan kau julukannya Israel saja. Tidak pernah dia ke Amerika. Enggak jelas. Anak Allah. Bapakmu tidak punya visa. Tidak bisa keluar Israel dia. Penyesat kau. Kau itu penyesat. Bapak kau itu hanya setinggi kulkas 2 pintu. Kau tahu itu. Ada di Yerusalem, tidak ada di Jakarta. Kau tahu itu anak Allah. Allah Abraham. Bikin malu saja anak Allah kau. Bapak kau anak Allah, juru selamat anak Allah. Iya kah? Iya kah anak juru selamat kah dia kah? Jawab jawaban Coba kutanya kau sedikit. Apa yang diselamatkan dari kelaminnya itu? Apa? Coba kasih paham kami di sini. Karena kami tidak pernah mengerti Tuhan punya kelamin, fungsinya untuk apa itu? Apa keselamatan dari kelaminnya itu? Coba. Nah, itulah pikiran. Kasih paham kami. Pikiranmu kawin. Pikiranmu kan itu pula yang kau. Bagaimana tidak terpikirkan Tuhan kau bergelantung begitu kelaminnya? Ya kan itulah pikiran Muhammad. Loh, pikiran Muhammad kenapa Tuhan kau berkelamin? Iya, enggak. Untuk apa kelaminnya? Kalau tidak mau dipikirkan, kau buang saja kelaminnya itu. Jangan kau ajak bangsaku ini ikut Islam, enggak jelas Allahmu. Coba. Buat apa? Tuhan kau saja hanya bisa bikin 6% Indonesia Kristennya. Allah Abraham, Isa dan anak Allah. Iya, anak Allah kau hanya di Israel saja, tidak bisa kau keluar dari sana. Seperti jenglot Tuhan kau itu, seperti kayang. Kau tahu kayang? Tidak bisa dia keluar pulau. Nah ini nyerocos tuh, debat apaan macam ini? Allahmu itu. Baru kau berpikir. Allah kau itu kota Madya. Hanya di Israel saja dia ada. Anak Allah. Kalau Tuhan kau ada, kenapa sekarang seperti mayat? Di mana dia? Kenapa seperti mayat? Yesus kau itu. Dia kan? Sorganya mana sekarang? Sekarang ada hanyut. Sorganya hanyut seperti Gan Eden. Seperti Gan Eden hanyut dia. Kau bilang sorganya terlihat, banyak saksinya yang melihat dia ke sorga. Kutanya 2025 sorganya di mana menghilang. Apalah kau bikin? Kemana anak Allah satu itu? Kemana dia? Apa ini? Menghilang. Bang Jack sama Bang JS. Begini saudara, begini dengarkan. Makanya kalau dialog itu baik-baik. Bang Singa Betina tadi itu dialognya nggak baik-baik, Bang. Dengarkan dulu, Bang. Kita umat Islam itu, Bang. Sebentar saudara, dengarkan dulu makanya biar paham. Kenapa Bang Kores masuk? Karena kayak tadi modelnya, kayak perempuan, singa betina, ngomong terus. Bukan singa sih, anjing betina dia. Ngomong terus nyerocos. Bukan singa, itu bukan anjing, dia anak Allah betina dia, anak Allah betina. Bukan anjing, bukan hewan dia. Si Kores ini nggak bener ini, buangnya si Kores ini nggak pernah debat bener orang ini. Makanya apa yang kalian tabur kawanku, Kores yang kalian tuai, jangan kalian mulai. Bacot dong dari dulu, nggak ada. Memang jago bacotku, dituntun, Ro, dituntun Ro, dituntun Ro, bacotku ini dituntun Ro. Kau nggak mau kalah. Kalian anak Allah jangan padus, anak Allah jangan padus anak Allah. Kita bukan di gereja ini, kita di Komal TikTok. Kores. Kau berbaris kau ngobrol anak-anak Allah. Menang ngotot doang kau tuh. Turun kau mendingan daripada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kores disuruh turun. Daripada Kores turun, Kores mending mute. Kalian mulai lagi sama Gurunda ya. Silakan. Betul sekali, tepuk tangan. Jadi saudara-saudaraku yang Kristen, Bang JS, sabar dulu saudara ya. Saya ngomong buah halal. Saya sampaikan. Jadi dari tadi itu ada kesannya menghina, mau menghujat, mengatakan wahyu dari gua itu wahyu iblis, apa segala macam. Jadi kami itu umat yang defensif. Apa yang kalian tabur, Bang Kores yang kalian tuai. Jadi dialog itu baik-baik saja. Gitu maksudnya. Kamu tuh kan hostnya di sini. Kamu nggak mungkin netral. Saya kasih tahu. Kamu nggak mungkin netral. Netral lah saudara, saya nggak mungkin netral. Enggak kayak gitu. Gini kita diskusi baik-baik saja. Ini ada Bang Juma sudah ready. Silakan. Sedikit yang agak berilmu lah. Kami Islam itu ingin melihat sejauh mana Kristen